Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka al-futuh wal mudah wal ruswa wal tanassul wa as-salahan wa sallallahu wa sallam ala nuril anwar wa sallallahu bil anbiya wa ulama bil yasar sayyidina Muhammad mukhtar ali awwal wa hasb al-akhyar adana amin wa amdani rabbana innaka jami'un nas wa la ilaha illa Allah la yukhrijul mi'ad la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah para asatidzah, para jamaah sekalian, jamaah salat Nabi berjamaah di Musholla Ar-Rahman dan KM-nya Bapak Suwadi, Pak Johan, dan semuanya insyaallah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita bersyukur Allah, alhamdulillah malam hari ini kita berikan nikmat sehat, walafiat, nikmat panjang umur, iman, Islam, sehingga kita bisa hadir dalam rangka menunjukkan sunnah bagi Rasul dan taubat taklim. Mudah-mudahan insyaallah dengan taubat taklim kita akan mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga melimpah curahnya selalu kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita lanjutkan ta'lim kita. Ini hadir ada Ustaz Nurhayati Tomyong yang dari kemarin dakwah bareng dari mulai Bogor di Tanah sampai di Serang. Di Serang. Ya, kembali lagi dan nanti berangkat lagi. Mudah-mudahan berjalan dakwahnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bikum fil rahim. Qala raja'an wa Allah wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit wala dan jangan dan tidak ba'sa menjadi akan dosa bil bukai dengan menangis 'alal mayyit atas mayat. Jadi kalau ada keluarga kita umpama, apalagi yang bahasa kita umumin, ada yang meninggal, nangis tidak apa-apa, ya, nangis tidak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu meratapi. Kalau nangis manusiawi, Pak. Jangankan keluarga, ya orang lain meninggal, kita sedih. Sahabat tertindak meninggal, kita sedih. Nah ini jadi istilah ba'sa bil bukai 'alal mayyit, dan tidak menjadi dosa dengan menangis kepada mayat. Tidak dosa. Yang kalau yang nggak boleh itu makak, yang nggak boleh. Ya, makak. Karena memang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan yang pernah usia kita ini semuanya? Semenjak 4 bulan di dalam kandungan ibu kita tercinta, usia kita udah tulis masing-masing. Cuma nggak ada yang tahu, misterius, gaib, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahasia. Karena rahasia itulah makanya kita terus berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Setiap kita yang duduk di sini itu udah ada usia masing-masing. Kapan, ya, di mana, tanggal berapa, hari apa, tahun apa, dan usia berapa yang akan meninggal dunia. Jadi walaupun umatin ajal, barinya ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Kalau udah sampai itu usia mau mati nih, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dibunuhin. Saya masih anak-anak ini, berapa mati, berapa banyak anak-anak, saya mudaan ini, belakangan mati yang nggak bisa. Kalau udah ditentuin oleh Allah, mau muda, mau tua, mau kecelakaan, mau sakit, nggak kecelakaan, itu kalau waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu. Makanya pengajian itu ajang silaturahmi. Silaturahmi itu menjamin usia, gampangin rezeki. Ngaji ini kan silaturahmi. Saya nggak mungkin ketemu Bapak Johan. Ya kalau ada urusan Bapak datang. Tapi ngaji perekat tali silaturahmi di antara kita. Man a'anna ayusator. Siapa orang yang ingin umurnya panjang, rezekinya mudah, paling hasil rahimah, maka sambung silaturahmi. Ya silaturahmi kayak begini, besok panjang umur. Ada yang memang jatahnya ditulis dalam 4 bulan dalam kanun ibunya 40 tahun, udah 40 tahun. Tapi 40 tahun itu ibadah terus sama Allah. Itu yang panjang umur. Yang kedua, pendapat kedua ulama, jatah usianya cuma 30 tahun. Karena sering begini silaturahmi jadi 60 tahun. Ada dilipat gandakan, ada segitu aja, tapi nilainya semuanya itu ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Manfaat daripada silaturahmi. Apalagi silaturahmi itu tempatnya di majelis taklim, tempatnya di mushola, tempatnya di masjid. Salam-salaman. Sebelum lepas tangan, dosanya udah dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma salaman. Ya, insya. Jadi kita ini semuanya usianya ada masing-masing. Ya, mau bakalan macam ibadah bakalan mati, sholat mati, nggak sholat mati. Lebih bagus sholat, ngaji mati, nggak ngaji mati. Lebih bagus ngaji, ya, mati ngaji, ya, ngaji. Min ghairi nuhin, boleh nangis tapi nggak boleh meratapi. Mana yang meratapi? Contoh, ada dalam PKI itu meratapi. Ya, bapaknya tembak sama PKI, apa? Itu meratapi. Di kopi, nggak boleh. Walau sakit sobin, nggak boleh kopi baju. Misalnya ada orang tua kita meninggal dunia, nangis yang gerung-gerung. Kejar. Nangisnya gerung, nangis kejar ya. Kejar. Sambil ngopetin baju, tidak mau. Itu ya nggak boleh, nangis kayak begitu. Pukul-pukul kepala, nggak boleh. Nangis boleh. Emak mati nangis boleh. Bapak mati nangis boleh. Anak mati nangis boleh. Keluarga mati nangis boleh. Di sini dikatakan ya itu tidak kenapa-napa. Wala baksa, labas, nggak apa-apa. Dibuka di alam majid, nangis kepada mayat, nggak apa-apa.
ghairi mu'in, tapi nggak boleh makan. Wala sakin sobin, nggak boleh pakai baju. Itu zaman jahiliyah. Orang jahiliyah begitu, pakai baju. Ya, itu nggak boleh. Wa yu'azza ahlu, dan boleh dilayak mayat itu keluarganya ila salah satu ayyam, itu sampai 3 hari minta ini di hari penguburannya. Jadi mayat, mayat ya, mayat boleh, dan demi keluarga mayat sampai 3 hari dan nemenin mayat itu, nemenin. Maka ada namanya kalimat takziah. Takziah itu artinya menghibur, bukan ngiburnya pakai manggil orang itu, bukan. Ya, ngibur itu nemenin. Daripada nemenin cuma ngobrol yang nggak ada karuan, maka Habib Usman bin Yahya, mufti Betawi, ulama Betawi yang terpengaruh, diajarin namanya tahlil. Gitu. Sampai 3 hari cuma ngomong ngapain? Kita ngomongin baik-baik, lama-lama ngomongin orang, kan bisa terjadi. Lagi ada orang musibah itu pakai ngomongin orang, apalagi sampai ngomongin orang yang meninggal dunia, tak boleh. Uskuru mana hasilnya mau takut, apa semua masalah. Sebutin kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, kebaikan disebutin, jangan kejelekannya. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena ada 2 makhluk kalau kita mati. Kalau manusia mati, manusia ngomong, ya, apa yang ditinggalin manusia? Dan tinggalin bini, tinggalin anak 4, rumah apa kontrakan, kalau manusia ngomong. Tapi kalau malaikat ngomongnya beda, apa yang dibawa mati kita, malaikat ngomongnya itu yang mati bawa apaan? Nah, tentunya amal ibadah, amal soleh, apa amal soleh, dibawa kebaikan atau kejahatan. Malaikat ngomong gitu. Ini bulan atau bulan di bulan, kata mereka dibawa amal baik, amal buruk. Nah, itu nanti nentuin. Makanya bakalan dianterin ke kuburan, mau di bener nih, 6-7 langkah ditinggalin. Sebelum malaikat munkar wa nakir datang, namanya malaikat rumah. Malaikat rumah itu ngapain? Malaikat rumah duduk di depan mayat. Kata malaikat rumah, "Qum, ayo bulan, bangun." Ini mayat ini. Mana anta? Siapa anda? Saya Ar-Rumah, malaikat rumah. Sekarang saya mohon kepada engkau, mayat pulang, kau tulis semua amal perbuatanmu. Kata mayat orang mati, wahai malaikat rumah, saya nulisnya pakai apa? Jadikan tunjukmu sebagai penanya, kolamnya. Tintanya apaan malaikat? Jadikan liur tintahmu sebagai tintanya. Lalu saya tulisnya di mana? Bukunya nggak ada. Jadikan kain kapan kamu sebagai bukunya. Tulis untuk amal kamu. Tulis amal bulan kamu. Ditulis. Malam pokok berjamaah di musola ar-Rahman. Sembahyang ketinggalan, tapi saya sembahyang rakaat terakhir. Tulis habis
supaya berarti berjamaah saya ngaji. Sampai Isya saya sholat Isya berjamaah. Ditulis kebaikan. Berhenti. Bulan mingguan, kenapa kamu berhenti? Sudah malaikat rahmat. Belum. Itu kan amal perbuatan kamu yang baik. Sekarang tulis amal perbuatan kamu yang buruk. Kata malaikat rahmat. Ini kamu, saya malu oleh malaikat rahmat kepada engkau. Malaikat rahmat ini balikkan. Dulu kalau lagi di alam dunia nggak malu tuh. Ada suara ajar, ada orang sholat. Tapi kau nggak sholat, nggak sholat. Tapi kamu nggak sholat, nggak sembahyang. Kamu nggak malu sama Allah. Kamu berbuat maksiat di alam dunia. Kamu nggak takut sama Allah, nggak malu sama Allah. Kamu berbuat ini dan sebagainya nggak baik. Kamu nggak pernah malu sama Allah. Kenapa sekarang kamu jadi malu kepada aku kepada Allah? Itu malaikat rahmat saya ambil pukulan, ya, dari besi dipukul. Tulis, oktur. Hanya hati pukul bermusik. Semua keburukannya ditulis. Sekarang malaikat rahmat, kau lipat-lipat kain kapan, lalu kau kunci. Wahai malaikat rahmat, aku mau dipakai apa? Jadikan tubuh kamu sebagai kunci. Di kunci itu udah dicatat amal baik kita, amal buruk kita. Tapi mana malaikat rahmat? Bil uluki, ya kamu digantung. Selesai. Nanti itu bakalan dibuka. Kapan? Bakalan oleh Allah Subhanahu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita dikunci. Nanti suatu hari kalian kita di mahkamah Allah, yang Allah tidak bisa itu disogok, disuap dan sebagainya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka dikunci oleh Allah. Tangan sama kaki disaksi. Nah itu yang tadi lihat dibuka, dikeluarin. Untuk kita baca kata Allah. Mau baca? Apa perbuatan kamu masih di dalamnya? Kelihatan seperti saya terbuka. Tangan saksi, kaki saksi. Benar ya dong. Saya sudah berjamaah. Kata kaki saya jalan. Benar ya dong. Kalau perlu saya ngaji. Benar ya dong. Saya pernah nolongin orang. Tangan ngomong nih. Pada bawa kantong. Hari Jumat pernah ngeluarin duit dari kantong. Walaupun di kantong ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, kamu saya akan kasih yang keluar 2.000. Luar biasa. Itu ngomong nanti. Tangan kita kan dari matanya, tapi tangan tahu mana yang baru keluarin untuk sholat Jumat. Kalau 100.000, gue yang dikeluarin. Kalau 100.000, kalau 50.000, apa yang dikeluarin? Kalau 20.000, nah itu lagi. Saya yang dikeluarin. Kalau 10.000, bakal saya yang dikeluarin. Kalau 5.000, pasti saya. Yang 2.000 gimana? 3.000 udah lecek di pojokan kan? Nggak ngomong. Pas dikeluarin yang mana? Yang lecek. 2.000, kan 2.000 itu kan gue dikeluarin kan? Kagak ada matanya tapi tangan tahu. Madu gede kecil. Maka kalau Jumat Pak, Bapak bawa duit, hadiahin buat orang tua. Bawa duit 50.000. Ya Allah, saya ini sedekah buat ibu saya dan buat bapak saya. Begitu. Kalau saya orang tua niatin, nggak bu, jadi 50.000, 10.000. Orang goceng tuh, niat goceng, berapa goceng? Nggak bisa juga 2.000.
yang 2.000 orang 1.000, orang kecil aja lebih dari 1.000 tuh. Nah, niatin bakal hari Jumat bawa duit, jangan pas doang dikerjain, duit banyakin. Langsung terima saya kalau lagi kebenaran berulang jalan ada anak saya, buat belajar ngasih amal setiap hari Jumat. Jangan sekolah diongkosin, jalan-jalan diongkosin. Kenapa ibadah diongkosin? Buat tabungan akhir betul. Lebih gila, kita bakal mati. Kenapa bakal mati? Kita manusia. Sekarang ini umumnya manusia bukan mati-mati. Dia makan, kita makan, dia minum, kita minum, dia tidur, kita tidur. Dia mati, kita bakal mati. Bakal mati. Makanya banyakin beramal soleh, beramal soleh. Makanya orang tidak jadi, maka anda orang tidak sampai kada sehingga Abu Bakar As-Siddiq, siapa orang yang masuk kubur nggak mau amal ibadah, benci sama manusia, itu lautan kagak pakai perahu celaka. Ini kan kita kebanyakan main HP-nya dibanding baca Quran-nya. Benar? Bukan baca Quran, bapak-bapak aki-aki. Apalagi ngaji main HP. Mau bilangin, ini bermomen, gue bilangin. Ini sebenarnya baca Quran apa baca HP? HP. Lamaan sholat apa lamaan dengan HP? HP ketinggalan, balik lagi nggak? Balik, nggak sholat. Apa dikodok atau enggak? Nggak dikodok. Padahal sekali nggak sholat 500 tahun sisaannya. Sebenarnya orang yang sembahyang aja, sembahyang pakai ngayal kemana-mana, lalai, maka bagaimana dia sholat? Bagaimana nggak ada sholat? Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang lalai sholatnya. Orang sholat bisa neraka. Apa namanya? Neraka wel. Apa itu neraka wel? Jurangnya neraka jahanam bagi orang yang suka lalai sholatnya. HP bunyi, buru-buru diambil. Mushola bunyi aja. Datang buru-buru mana? Enggak. Kadang-kadang rumahnya tempel. Udah bawa dipanggil itu, nggak dengar. Nanti kalau ada orang dipanggil nggak dengar nggak sholat, akan dimasukin tuh besi api neraka dari telinganya. Masukin telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau ada orang yang nggak sholat, dimasukin rantai dari mulutnya, dikeluarkan dari tubuhnya, lalu buang, masukin mulut, keluarin buang. Seandainya dalam kitab Jawa dalam kitab tersebut satu misalnya kayak cincin, batu cincin dimasukin mulut hancur semua. Itu batu cincin dilempar ke alam dunia, hancurnya habis isinya. Kalau di sini bagaimana bila dimasuki ke dalam mulut manusia yang kada sholat? Mati, mati rasanya. Ini seorang mana? Gue nggak sholat, rezeki gue malah bagus. Iya lagi sholat, rezekinya sholat. Entah, gue kecak gue. Istighfar tangannya diulur. Kita mah sholat bukan menjadi orang kaya, Pak. Sholat itu kewajiban dan kita kudu dengan Allah. Sholat itu Pak, kalau hanya menguruskan kewajiban kagak enak sholat. Gugurin kewajiban doang. John, Pak, kagak enak Pak. Jadikan sholat sebagai kebutuhan kita butuh semua. Allahu Akbar. Kita ngadu sama Allah. Enak. Makanya orang-orang yang dekat sama Allah, orang berlari sampai di laut, sedih memang
Sejarah makro ini diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa bagi mereka yang sering menjalani sholat di bawah bumi. Itu sejarah makro apa? Jangan perutnya, badannya, kukunya itu panjangnya perjalanan sehari semalam. Kukunya dari Bintara sampai Bandung kukunya doang. Nah, korban makanan. Ada lagi berapa? Ada dia. Udah budak. Kecil. Apalagi kalau sulit ya. Yang seperti kutu. Tuh, itu kukunya perjalanan sehari semalam. Terbuat dari besi api neraka. Apa? Ada sejarah apa? Aku benar oleh Allah untuk kisah kamu, karena kamu nggak sholat subuh, aku sisa sampai yuh. Johor nggak sholat, disisa di Johor sampai asar. Asar nggak sholat, disisa dari asar sampai maghrib. Maghrib nggak sholat, maghrib nggak bisa. Isya nggak sholat, isya samsu. Kalau nggak pernah sholat, selama itu sekali pentung itu dengan kuku sejauh makro yang terbuat dari besi api neraka, hancur ke tebing-tebing, terpendam 7 meter, 7 aspak, hancur, udah hancur, pukul lagi, mati, hidup dan terus sampai datang hari kiamat. Hari kiamat ada lagi, bukannya tambah bebas, disisa lagi. Makanya alam barzah itu alam akhir pertama, akhir dari kehidupan dunia. Orang bakal di alam barzah, alam kubur udah selamat, soalnya selamat ya. Tapi kalau masuk kubur, udah diseksa oleh malaikat jabaniyah, soalnya seksa terus. Alhamdulillah bagi apa semua, cinta mati. Baiknya, makanya ngaji kebangan. Ngaji itu berinyender, beri ngantuk, nguapnya 2 kali, angok nguap 15 kali, mata merem. Dari mulut ngeces air kecil itu pamannya bagaikan sholat sunnah 1000 kali. Nyindir doang, nyindir berkecot air. Tapi kan sholat sunnah 1000 rokaat. Baru minta tolong, baru minta rontok Ustaz, qobla ayah kuat. Baru minta tolong. Kaki belum nyampe di kaki kanan, belum nyampe ke bumi, baru begini. Kau bilang ayah gua mau dosanya di situ, diambil oleh Allah Subhanahu. Kadang-kadang kalau udah mau ngaji itu kan buat akhirat, bisa buat menopang ibadah kita diterima oleh Allah. Yang kedua buat ladang pahala kita. Ini kalau seandainya ngaji, sekali datang ngaji, maka rahmah 1 orang 2 juta. Saya yakin gak muat nih musola. DKM beli karpet lagi. Saya yakin apa kuburanmu? Wah, sekali datang 2 juta. Ya, besok dia kerja. Ngaji aja 2 juta. Kalau tiap hari ngaji, sehari ngaji umpama pagi apa Johor kasar, asar ke maghrib isya dikeluh, wah berapa juta. Ya, 5 kali ngaji seharian dikali 2 10 juta. Gak perlu itu lagi gila. Kalau seandainya ngaji itu pahalanya Allah pertontonkan berupa uang, gak perlu. Baru zaman kan baru 17 ya uang, udah 18 ya tinggalin. Iya, karena emang gak kelihatan pahalanya, yang gak kelihatan. Supaya apa? Berpacu kita. Buat kapan? Mati. Amal kayak ini yang 4 yang orang takut. Karena manusia takut juga Pak. Manusia yang ditakutin 2. Yang pertama takut gak punya duit. Kayak ngomong judul ya. Kenapa ngajinya nggak cemburu lagi punya duit? Kenapa jadi yang ngaji nyender gak punya duit? Duit itu nyawa nomor 1, nomor 2. Yang ketiga takut siapa? Mati. Takut mati, takut kalau punya duit, takut. Ya. Mau nggak? Woi, mau mati nggak? Jangan dulu harus sekarang. Saya masih muda. Ya. Jadi saya lagi ibu-ibunya. Kalau saya mati,
enggak diambil mereka. Jadi 3 hari ini ya ila salasati ayyam min dafni 3 hari setelah dikebumikan. Wala yutawin sani wala yutfa'u isnani ya, dan tidak boleh dikuburan 2 mayat. 1 lubang 2 mayat tidak boleh. Nah dulu nih ya. 1 lubang 2 mayat tidak boleh. Illa lihajatin, kecuali karena ada kebutuhan darurat. Ya, 1 yang bagusnya 1 lubang 1 orang. Ya, 1 lubang 1. Karena sekarang 1 lubang udah 5 juta. Iya betul. Betul. Ya, ini kita yang mati di kuburan. Ini kuburan. Apa boleh dibedain enggak? Ini kuburan di mana? Tapi enggak sama. Ya, 2 meter kali setengah meter ukurannya. Itu doang tuh. Ya, jadi yang bagus nggak boleh tutup yang bagus. Apalagi di Kerawang Sandiago 1 M, 1 orang 1 miliar. Rumah saya jaga 1 miliar. Kuburan 1 miliar. Ya, kuburan 1 miliar. Kalau dia raja yang seperti 500 juta. 500 juta. Lah kalau anak 12 tinggal 500 itu berapa? Segitulah. Terus itu ya. 6 miliar. 6 M. 6 miliar. Ya, 6 kali. Ya, boro-boro Ustaz. Saya mohon kan. Masa beli saya bayar kontrakan. Kontrakan sebenarnya ada duit. Ada yang bilang 1 juta, ada yang 2 juta. Kontrakan. Masa mati 1 M. Mahal kuburan. Tuh. Makanya saya ke kuburan aja. Sekarang ada orang tinggal di atas kuburan. Ada nggak? Ada. Rumah di atas kuburan. Banyak. Balik kamu udah pacaran atas kuburan. Udah pacaran atau uang ya? Di atas kuburan kan? Makanya banyak yang mati dari pacaran di atas kuburan. Cemen itu. Kalau punya anak perempuan dia sama pacaran di kuburan, itu namanya cowok miskin. Kalau kaya diajar dong, ya, di tempat-tempat yang lain. Kalau umpama itu cuma begituan, tapi tidak boleh haram. Jadi wala yufabis nani bikabrijil lali hajatil. Tidak boleh dikubur sebuah mayat di dalam 1 lubang kubur kecuali karena ada hajat. Ya, yang kalau 1 mahram, ya boleh, ya boleh. Misalnya bapaknya, ya anaknya, ya, sama orang lain, laki-laki boleh, laki-laki. Tapi kalau yang misalnya perempuan meninggal, suami istri itu boleh. ya. Kalau suami istri. Ya kalau itu harus boleh. Ya, karena istri kan batalin air. Bapak sebelum sama istri apa hijab ya batal Batal. batal. Kalau sama anak batal nggak? Enggak. Bergantung bisa batal. Sama anak sendiri bisa batal. Kalau bapak nyedokin anak, kalau mereka dulu, kalau mereka dulu kan batal. Dulu cerdas juga. Iya, nyedokin batal. Mereka mau. Jangan orang lain kalau tidak datang itu malah batal ya. Batal. Kalau ada lapisannya, ya ada sendiri. Karena apa kan? Kalau dibuka cuma sudah belum.
satu. Ya, ada orang ngomong ini, kuburan masing-masing. Ada ngaji, ngapain ngaji kalau ini? Kalau kuburan masing-masing aja, nggak bisa sekarang. Kuburan masing-masing ada nggak bisa. Ya, kuburan penuh mahal. Makanya sebelum tiga mayat, ya 3 mayat ada 2 ditumpuk. Harusnya yang saya katakan, tukang gali kubur, tingginya kuburan itu ukuran standar manusia dewasa. Diri tangan begini, itu yang bagus ukurannya. Nah karena cuma segini, sepinggan. Ya, ada nggak? Gali kuburan cuma sepinggan. Lain kali sampai 5 orang, sepinggan doang. Coba kali gaya. Nggak boleh, itu namanya penipuan. Ya, tertipu nggak boleh. Masukin. Ya, sama. Penipuan itu apa? Ngasih Ustaz parcel penipuan. Kata Ustaz, gua di mana? Katanya apa ya? Orangnya lupa. Ini ada dia penipuan. Gua kasih tahu nih. Bagaimana? Usah bilang banget gua banyak apa? Orang itu oke. Iya Allah, ngapain bentuk penipuan? Kalau dimatikan mandi oleh dia besok. TKR. Iya, dia mau terlibat. Iya. Dengan sembako. Iya. Ini banyak. Atau gua juga busuk. Dari tempat itu dia cuma jangan orang kebanyakan orangnya. Orang gini munyuk. Orang gini dapat dirambut. Gua dapat isinya dia cuma semakai doang. Belum dapat bentuk kemeng lagi. Nah, mungkin ini cuma bingung ya. Dan ngomong penipuan. Nah, jadi sudah terlihat yang lebih bagus itu satu urusan. Jadi nangis nggak apa-apa, kalau dia mati nangis nggak boleh. Tapi di sini yang boleh tinggal di rumah air yang merata atau merasa kesaudin sambil jauh-jauh baju. Dan juga kita mayat itu keluarga itu sudah sampai 3 hari dari hari penguburan mayat hari. Apa sih dia mayatnya? Orang mati berapa ya? Takjiah 3 hari. Ya, temenin baca Quran, ahli apa temenin yang dapat. Ini orang mati yang dapat. Kalau udah ya mudah-mudahan dan lagi kalau ada yang kena musibah pada duit dan duit yang baru bagus ini yang kena musibah kalau bisa tanya yang masak. Ada musibah orang Al-Mampu lagi syariahnya ini kena musibah ini nanggung. Yang lebih bagus lagi ini ada musibah di RT kalau artinya nanggung barang-barang dari mulai pengumpulan dari mulai ngurusin juga dibungkus sampai di kuburan sampai tahlilan semuanya kerjasama itu tidak memberatkan daripada almarhum atau almarhum apalagi umpama yang tidak ya udah tak punya suami gitu ya ditolong dibantu itu pahalanya gede besar ya bantu orang-orang kena musibah mudah-mudahan kita nanti kalau mati kita husnul khotimah kubur kita taman surga dan telah mengaji malam hari ini insya Allah kita akan gampang mudah masuk ke dalam surga Allah SWT dengan kita istiqamah yang megang oleh Allah dan mudah-mudahan insya Allah hidup kita manfaat di dalam dunia. Al-Fatihah. Dari makhluk yang aneh dari Fatihah supaya saudara kita yang di Palestina diberikan kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang hampir 11.500 yang gugur orang semuanya. Bahkan kalau ada rasa itu kantong sampah, kantong mayat berceceran di daerah Gaza, Palestina. Kita bisa ngaji, bisa main HP, semua makan nggak ada.
Jadi baca Fatihah supaya tapi pasti diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua wafat mati syahid diberikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika Allah salamah ala biladil prestin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang berkawatain al-Qunis pengajian di tempat saya. Ya, tempat saya malam Kumis.